Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah anak soleh soleha, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Nah anak soleh soleha, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, alangkah baiknya kita ingat dulu pelajaran kisah yang kemarin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi siapa? Ya, kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, kemarin sudah diceritakan bahwasannya Nabi Hud itu orangnya tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya apa? Allah marah dan diazablah mereka, dihukumlah mereka dengan kemarau yang sangat panjang, kemudian dengan angin topan. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Allah akan menghukum kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kira-kira Nabi Soleh ini diutus Allah kepada kaum siapa ya? Ada yang sudah tahu? Nah, anak soleh-soleha, ternyata Nabi Soleh ini diutus Allah kepada kaum Tsamud. Kaum apa nak? Kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini ternyata hampir sama dengan kaum Ad kemarin. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap melakukan keburukan. Nah, Nabi Soleh diperintahkan Allah untuk mengingatkan kaum itu, untuk mengingatkan mereka. Tapi apa balasan mereka? Mereka tetap tidak mau mendengarkan ingatan Nabi Soleh. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah marah. Allah marah dan menghukum mereka. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Mari saksikan video berikut ini. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Tsamud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Tsamud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Tsamud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Tsamud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah. Namun kaum Tsamud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Tsamud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Tsamud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Tsamud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Tsamud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Tsamud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya.
Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dari video tadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sama seperti kaum Samud. Allah berikan nikmat yang banyak, Allah kasih nikmat yang banyak untuk mereka, tapi apa? Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah banyak sekali. Maka dari itu, nak, tetaplah bersyukur kepada Allah, tetaplah selalu menyembah kepada Allah, dan tetaplah selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Karena Allah berjanji barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan Allah balas dengan kebaikan juga. Tapi kalau kita sering berbuat keburukan, sering berbuat kejelekan, maka akan dapat yang tidak baik juga, yang buruk juga. Apa contohnya? Seperti kaum Samud tadi, ketika mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah, maka Allah mengazab mereka. Jangan sampai kita dihukum oleh Allah, kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tugas anak soleh-soleha ada di sini ya. Nanti silakan dilihat, kemudian silakan diisi, ditulis di buku kisahnya. Nanti kalau sudah selesai silakan kirim ke ibu. Pahim ya anak soleh-soleha? Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat untuk kita semua. Ingat, tetaplah selalu bersyukur kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan selalu berbuat kebaikan, insya Allah. Baiklah ibu, tutup dulu pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.